Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Deddy Nugroho. Jadi pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah URL login admin menggunakan plugin WPS Hide Login ya. Jadi ini adalah plugin yang sering saya gunakan teman-teman karena selain populer ya, selain plugin ini sangat populer, sudah dipakai lebih dari 1 juta aktif ya, aktif instalasi. Tapi plugin ini juga sangat ringan teman-teman. Sangat ringan, kemudian penggunaannya juga sangat mudah. Dan selama saya menggunakan plugin ini, itu hampir belum pernah ada problem gitu ya. Hampir belum pernah ada problem. Jadi sangat recommended teman-teman, sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman menggunakan plugin ini setelah menginstal WordPress. Jadi setelah teman-teman menginstal WordPress, maka langsung diubah nih URL loginnya. Ya, caranya itu kita bisa ke plugin ya, kemudian kita tambah baru, kita ketik WPS Hide Login, kemudian kita install dan aktivasi. Ya, nanti ada di pengaturan atau di setting, kemudian pilih WPS Hide Login. Sekarang kita coba praktekkan ya. Di sini saya ada website baru. Nah, di sini kita ke plugin, kemudian add new plugin atau diklik dulu menu plugin ya, kemudian add new plugin. Nah, di sini kita bisa ketikkan WPS Hide Login. Ya. Kemudian enter. Oke, di sini sudah muncul ya, ada di pojok kiri atas. Di sini kita bisa install. Kemudian setelah diinstal, kita bisa langsung aktifkan. Jadi kenapa saya pakai plugin ini? Walaupun sebetulnya saya menginstal ataupun saya menggunakan plugin security juga, yang mana di sana juga ada fitur untuk mengubah URL admin. Tetapi saya tetap pakai ini teman-teman ya. Saya tetap pakai ini karena walau selain ringan ya, selain ringan juga nggak pernah ada problem teman-teman ya, karena saya pernah pakai fitur mengubah URL login ya, pakai plugin security, tapi ada problem gitu ya, sering nggak connect ataupun sering bentrok dengan plugin yang lain ya. Tapi kalau pakai plugin ini itu lebih aman. Nah, di sini ya, di sini kita bisa langsung mengubah nih. Misalkan kita ubah menjadi apa nih? Misalkan pintu masuk. Nah, pintu masuk. Pintu masuk. Kemudian kalau misalkan salah, itu kita redirect ke 404. Kita simpan. Oke. Kita simpan ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang URL login kita itu adalah /pintu masuk ya. Sekarang kita coba WP admin. Kita coba di incognito. Ya. Kita coba di incognito. Apakah bisa? Oke, sekarang diarahkan ke 404. Kalau kita ke WP login ya. wplogin.php ini kan biasanya bisa ya. Sekarang akan diarahkan ke masih ke sini. Karena dia nggak mengarah ke WP admin. Tapi kan tetap not found ya. Tetap page not found. Kalau WP login, kalau cuma WP login sama. Ya. Kalau WP admin dia ke 404. Oke. Nah, sekarang kalau saya biasanya untuk redirectnya itu nggak saya arahkan ke 404, jadi saya arahkan kosongan seperti ini ya, kita simpan. Jadi kalau kosongan itu nanti akan mengarah ke domain utama. Kita coba ya, kita coba ini, kita copy, kita buka incognito, kita paste. Nah, ini belum terupdate ya. Jadi harusnya mengarah ke sini, mengarah ke homepage ya, mengarah ke homepage.
Kayak gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita pakai ini ya, pintu masuk itu harusnya bisa. Tuh bisa ya. Dia langsung masuk ke halaman login ya. Jadi fungsinya apa? Di sini sudah saya jelaskan ya di artikel. Jadi fungsinya itu adalah untuk ini teman-teman. Nah, ini mengubah URL login admin itu bisa mengurangi serangan otomatis yang dilakukan oleh bot pada umumnya menargetkan URL default WordPress. Jadi kalau defaultnya itu kan WP admin ataupun WP login, jadi akan lebih mudah diserang gitu ya. Jadi itu ibaratnya seperti tembok pertama kita supaya nggak di brute force ya, nggak diserang menggunakan bot ataupun serangan-serangan yang lain. Nih ya, mengurangi resiko. Jadi walaupun nggak betul-betul mengamankan ya, tapi setidaknya kita sudah ada satu tembok pelindung ya. Nah kemudian selain mengubah URL login, itu kita juga bisa menggunakan plugin keamanan. Contoh WordFence. Jadi dia itu punya fitur untuk scan file-file yang unik atau file-file yang baru yang tidak ataupun yang mencurigakan. Itu pakai WordFence. Kemudian kita harus terus memperbarui WordPress kita, kemudian tema dan juga plugin. Jadi harus terupdate ya. Kita bisa mengaktifkan untuk auto update-nya, ini kita bisa aktifkan ya, seperti ini. Supaya nanti kalau kita lupa, dia itu akan otomatis terupdate. Kemudian kita bisa menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Jadi caranya itu kita bisa pakai kombinasi ya. Kombinasi angka, kemudian huruf kecil, huruf besar, kemudian simbol-simbol, itu harus kita gabungkan ya. Kemudian kita simpan. Jadi walaupun kita nggak hafal, tapi kita punya data simpanan untuk kata sandinya. Kemudian autentikasi 2 faktor atau 2FA ya. Nah ini juga penting ya, walaupun ribet ya. Saya sendiri kalau pakai ini sebetulnya ribet juga teman-teman. Setiap login website harus buka handphone ya, harus buka autentikator. Tapi memang ini salah satu pelindung yang cukup bagus gitu ya. Kemudian kita harus buat limitasi percobaan login. Jadi ya sama, itu untuk mencegah serangan brute force. Ya, jadi kalau misalkan salah username atau salah password 3 kali beruntun ya dalam waktu berdekatan, itu bisa diblokir IP-nya. Ya, bisa diblokir IP-nya. Kemudian backup rutin. Nah, ini termasuk paling penting teman-teman ya. Bisa pakai Updraft Plus, bisa pakai WP Vivid, atau mau di backup secara manual, itu juga silahkan ya. Kemudian penggunaan SSL ini juga penting. Kemudian pemantauan keamanan ini juga penting ya. Kesimpulannya intinya menggunakan WPS Head Login untuk mengubah URL login admin ini adalah langkah mudah tetapi juga efektif. Jadi ibaratnya pintu utama kita ya, gerbang pertama kita untuk mencegah brute force ataupun untuk mengurangi serangan brute force. Kayak gitu teman-teman ya. Mungkin sekian ya video singkat kita mengenai WPS Head Login. Mungkin banyak yang belum tahu ataupun sudah tahu tetapi mengabaikan ya. Jadi ini cukup penting ya untuk kita perhatikan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.